Halo semuanya, kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Let the Ruling Classes Tremble at Communist Revolution, Marxist Economics, atau biarkan kelas penguasa gemetar menghadapi revolusi komunis ekonomi Marxis. Pada halaman 100 hingga 105 dalam The Economics Books, pembahasan berfokus pada kritik Karl Marx terhadap kapitalisme, peran kelas dalam ekonomi, serta prediksi revolusi proletar. Marx menegaskan bahwa masyarakat kapitalis terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu borjuis yang menguasai sarana produksi dan juga proletariat, yaitu para pekerja. Menurut Marx, kapitalisme itu bersifat eksploitatif karena nilai suatu komoditas pada perusahaan bergantung pada tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Para kapitalis mendapat keuntungan dengan memanfaatkan para pekerja, kemudian membayar upah yang lebih rendah dari nilai yang dihasilkan oleh para pekerja. Siapa sih Karl Marx itu? Karl Marx atau Karl Heinrich Marx adalah seorang filsuf yang berdarah Jerman yang lahir pada tanggal 5 Mei 1818 dan wafat pada tanggal 14 Maret 1884. Sebelum Karl Marx lahir, terjadi beberapa peristiwa besar di dunia, di antaranya adalah Revolusi Prancis yang menyapu bersih rezim feodal lama dan aristokrasi. Kemudian munculnya pemikir Jerman George Hegel yang menjelaskan dialektikanya dalam The Science of Logic, dan juga revolusi-revolusi yang terjadi di Eropa. Kemudian kita kembali ke topik ekonomi Marxis. Marx itu menyoroti bahwa sistem kapitalis selalu mencari cara untuk meningkatkan keuntungan dengan menekan upah para pekerja dan memperkenalkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi. Namun, hal ini seringkali berdampak buruk pada pekerja yang terpaksa bekerja dalam kondisi yang monoton dan terus-menerus. Menurut Marx, eksploitasi ini tidak hanya menyebabkan ketidakpuasan di antara para pekerja, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan dalam sistem kapitalis itu sendiri. Kapitalisme secara alami itu rentan terhadap krisis ekonomi. Hal ini disebabkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan dengan permintaan, keinginan kapitalis untuk memperluas produksi tanpa memperhatikan permintaan dan dapat menyebabkan kelebihan produksi, yang pada akhirnya menyebabkan stagnasi atau bahkan penurunan ekonomi. Marx itu percaya bahwa krisis ekonomi ini akan semakin sering terjadi, sehingga menciptakan kesulitan bagi proletariat, orang-orang yang berada di kelas bawah, itu dan mempercepat keruntuhan kapitalisme. Kemudian, untuk menjelaskan bagaimana keruntuhan kapitalisme akan terjadi, Marx itu mengadopsi konsep dialektika dari filsuf Jerman yang bernama George Hegel tadi. Dalam pandangan ini, setiap tesis, dalam hal ini kapitalisme, itu mengandung antitesisnya sendiri, yaitu kelas pekerja yang tertindas. Dari konflik ini akan muncul sintesis baru, yaitu komunisme. Revolusi proletar adalah proses yang tak terelakkan dalam perjalanan sejarah yang akan menggantikan kapitalisme dengan sosialisme dan akhirnya komunisme. Dalam hal perencanaan untuk membentuk ekonomi komunis ini, Marx memberikan sedikit rincian terhadap bagaimana ekonomi pasca kapitalisme itu berjalan. Ia hanya menyebutkan bahwa ekonomi komunis akan didasarkan pada kepemilikan bersama dan perencanaan ekonomi yang terpusat untuk mencocokkan penawaran dan permintaan. Marx itu melihat komunisme sebagai puncak dari perkembangan sejarah, di mana ketidakadilan dan ketidakstabilan itu dihilangkan. Selain itu, Marx tidak hanya memandang kapitalisme sebagai suatu yang sepenuhnya buruk. Ia mengakui bahwa kapitalisme adalah tahapan sejarah yang diperlukan untuk kemajuan teknologi dan efisiensi industri. Namun menurutnya, kapitalisme adalah sistem yang tidak sempurna, sementara yang cacat-cacatnya akan menyebabkan kejatuhan kapitalisme. Salah satu contoh bentuk adanya ekonomi Marxis ini adalah adanya revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1917. Uni Soviet di bawah kepemimpinan Partai Komunis menerapkan sistem ekonomi terencana yang didasarkan pada prinsip-prinsip Marxisme. Ekonomi tidak lagi didasarkan pada pasar bebas dan mekanisme harga, melainkan diatur oleh negara secara sentral. Dalam ekonomi komunis ini, kepemilikan alat produksi seperti pabrik, tanah, tambang dialihkan dari tangan individu atau perusahaan pribadi ke tangan negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.